Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dapur Bulusi. Tempatnya berbagai resep masakan rumahan yang sederhana, enak, dan pastinya menggugah selera. Pada video kali ini, kita akan membuat salah satu jajanan tradisional yang sudah sangat melegenda, yaitu apem jadul. Kue yang satu ini terkenal dengan teksturnya yang lembut, rasanya manis, dan aromanya yang harum dari santan. Apem jadul ini sering kita temui di pasar tradisional dan biasanya mengingatkan kita pada cita rasa kue zaman dulu yang sederhana namun sangat nikmat. Di Dapur Bulusi, kita akan membuat apem jadul dengan cara yang mudah dan bahan-bahan yang sederhana, sehingga teman-teman juga bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah. Jadi buat kalian yang suka jajanan tradisional, jangan kemana-mana ya. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan dalam pembuatan apem jadul, yaitu kita siapkan tepung beras 700 gram, santan kelapa 1000 ml, gula 500 gram, tape, vermipan 1 sendok makan, garam, vanili setengah sendok teh, daun pandan 3 helai. Semua bahan-bahan ini sudah saya catatkan di deskripsi video ini ya. Mohon untuk jangan di-skip-skip agar tidak ketinggalan inti dari video ini ya. Langkah pertama yaitu kita siapkan panci, nyalakan kompor. Kita akan masuk ke proses perebusan santan untuk pembuatan apem jadul ala Dapur Bulusi. Sekarang santan kita tuangkan ke dalam panci sekitar 1000 ml. Nyalakan kompor dengan api sedang. Selama proses perebusan, santan perlu terus kita aduk secara perlahan agar santan tidak pecah dan tidak menggumpal ya teman-teman. Selanjutnya, kita beri daun pandan 3 helai. Daun pandan ini sebelumnya sudah kita cuci bersih ya, dan kita ikat simpul agar aromanya lebih keluar saat dimasak ya teman-teman. Penambahan daun pandan ini bertujuan untuk memberikan aroma yang harum dan khas pada santan. Sekarang kita tuang sedikit garam. Garam ini kita tambahkan secukupnya saja. Pemberian garam pada santan bertujuan untuk menambah cita rasa gurih pada adonan apem nantinya. Dengan adanya sedikit garam, rasa apem tidak hanya manis, tetapi juga memiliki keseimbangan rasa yang lebih nikmat. Setelah garam kita masukkan, santan kita aduk kembali secara perlahan agar garam dapat larut dan tercampur merata dengan santan. Proses pengadukan ini juga penting supaya santan tetap halus, tidak pecah, dan semua bahan bisa menyatu dengan baik. Perlahan-lahan santan terus kita panaskan sambil diaduk hingga semua bahan tercampur sempurna dan aroma santan semakin harum. Dengan tambahan garam ini, santan yang kita gunakan untuk membuat apem jadul ala Dapur Bulusi akan memiliki rasa yang lebih gurih dan tentunya membuat apem menjadi semakin lezat. Jika dirasa santannya sudah matang dan seperti ini, kita matikan kompor dan tunggu hingga santannya dingin dulu ya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pencampuran bahan adonan untuk membuat apem jadul ala Dapur Bulusi ya. Pertama, kita siapkan wadah atau baskom. Setelah itu, masukkan gula sekitar 500 gram ya teman-teman. Dan lanjut, kita beri vermipan sekitar 1 sendok makan ya. Tujuan pemberian vermipan, ragi instan pada adonan apem jadul adalah untuk membantu proses fermentasi adonan. Vermipan akan bekerja mengembangkan adonan dengan menghasilkan gas, sehingga adonan menjadi lebih mengembang ya teman-teman. Dan selanjutnya kita beri juga garam sekitar setengah sendok teh agar memberikan rasa gurih pada adonan apem jadulnya nanti. Setelah itu kita tuang santan yang sudah kita rebus tadi sedikit demi sedikit ya. Tujuannya agar nanti saat proses pengadukannya tidak menggumpal.
Selanjutnya, kita masuk ke proses pemisahan tape dari batang tengahnya. Pertama, kita siapkan tape yang sudah matang. Kemudian, kita ambil tape satu persatu. Lalu, kita pisahkan bagian batang tengah yang ada di dalam tape tersebut. Batang tengah ini biasanya memiliki tekstur yang lebih keras, sehingga perlu kita keluarkan agar adonan apem nantinya menjadi lebih halus dan lembut. Proses pemisahan ini kita lakukan secara perlahan dengan tangan, sambil memastikan tidak ada bagian batang yang masih tertinggal di dalam tape. Setelah batang tengahnya kita buang, tape yang sudah bersih kita kumpulkan di dalam wadah untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Tape yang sudah dipisahkan dari batang tengah ini nantinya akan dicampurkan ke dalam adonan, sehingga memberikan rasa manis alami, tekstur yang lebih lembut, serta aroma khas pada apem jadul ala dapur Bulusi. Sekarang kita aduk-aduk dulu bahan-bahan yang ada dalam panci. Dan kita tekan juga tapenya agar teksturnya lunak dulu ya, biar mudah nanti kita mixernya ya teman-teman. Setelah selesai kita aduk-aduk, sekarang kita tuang tepung beras. Sekitar 700 gram ya teman-teman. Kenapa kok pakai 700 gram? Karena ada sisa tepung di kulkas, sekalian saya masukkan semuanya. Dan lanjut kita tuang santannya lagi ya. Setelah semua bahan adonan sudah kita siapkan, sekarang waktunya kita mixer adonan agar semua bahan bisa tercampur dengan sempurna. Adonan yang sudah berisi tepung beras, santan, vermipan, dan juga tape yang sudah dipisahkan dari batang tengahnya, kita aduk menggunakan mixer dengan kecepatan sedang. Proses mixer ini bertujuan supaya semua bahan dapat tercampur secara merata dan menghasilkan tekstur adonan yang lebih halus. Kita mixer adonan selama beberapa menit hingga terlihat lembut dan tidak ada bahan yang masih menggumpal. Dengan proses ini, tape juga akan tercampur dengan baik ke dalam adonan sehingga memberikan rasa manis alami pada apem. Selama proses mixer berlangsung, kita bisa melihat adonan perlahan menjadi lebih halus dan tercampur dengan sempurna. Jika adonan sudah terlihat lembut dan semua bahan sudah menyatu, proses mixer bisa kita hentikan. Dan sekarang, adonan apem jadul ala dapur Bulusi sudah siap untuk masuk ke tahap selanjutnya. Setelah proses mixer selesai dan semua bahan tercampur dengan baik, sekarang kita masuk ke proses penyaringan adonan. Pertama, kita siapkan saringan dan wadah atau baskom untuk menampung adonan yang sudah disaring. Kemudian, adonan kita tuangkan secara perlahan ke dalam saringan. Proses penyaringan ini bertujuan untuk memisahkan adonan dari bagian-bagian yang masih kasar atau yang belum tercampur dengan sempurna. Dengan cara ini, adonan apem akan menjadi lebih halus dan lembut. Hal ini sangat penting agar hasil apem nantinya memiliki tekstur yang bagus dan tidak ada gumpalan pada adonan. Kita bantu adonan melewati saringan dengan menggunakan sendok atau spatula secara perlahan sampai semua adonan tersaring dengan baik. Bagian adonan yang sudah halus akan terkumpul di dalam wadah, sedangkan bagian yang masih kasar akan tertinggal di saringan. Setelah semua adonan selesai disaring, kita akan mendapatkan adonan yang lebih lembut dan siap untuk masuk ke tahap selanjutnya dalam pembuatan apem jadul ala dapur Bulusi. Setelah adonan selesai kita saring dan teksturnya sudah menjadi lebih halus, sekarang adonan kita diamkan terlebih dahulu sampai mengembang. Adonan yang sudah halus ini kita tutup menggunakan kain bersih atau penutup wadah, kemudian kita diamkan selama beberapa waktu. Proses pendiaman ini bertujuan agar ragi atau vermipan dapat bekerja dengan baik di dalam adonan.
Selama proses ini berlangsung, adonan akan mengalami fermentasi sehingga perlahan-lahan akan mengembang. Fermentasi ini sangat penting karena akan membuat tekstur apem nantinya menjadi lebih lembut, empuk, dan memiliki pori-pori yang khas. Kita biarkan adonan beristirahat sampai terlihat mulai mengembang dan muncul sedikit gelembung pada permukaannya. A few moments later. Setelah selesai proses pendiaman, sekarang kita bisa melihat bahwa adonan sudah mulai mengembang. Pada permukaan adonan, biasanya akan terlihat gelembung-gelembung kecil yang menandakan proses fermentasi dari Fermipan sudah bekerja dengan baik. Adonan yang sudah mengembang ini menandakan teksturnya sudah siap untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Sebelum kita mulai penuangan adonan ke dalam cetakan apem, kita siapkan panci kukusannya dan kita nyalakan kompornya dulu ya. Dan tunggu hingga air yang ada di dalam panci tersebut mendidih dulu ya teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke tahap proses percetakan adonan apem yang nantinya akan kita masukkan ke dalam panci kukus. Pertama, kita siapkan cetakan apem yang sudah diolesi sedikit minyak agar adonan tidak lengket saat matang nanti. Kemudian, adonan yang sudah mengembang tadi kita tuangkan ke dalam cetakan secara perlahan. Kita isi secukupnya saja, jangan terlalu penuh, agar adonan masih punya ruang untuk mengembang saat proses pengukusan. Kita lakukan proses ini satu persatu hingga semua cetakan terisi dengan rapi. Setelah semua adonan masuk ke dalam cetakan dan sudah masuk ke dalam panci kukus yang sebelumnya sudah dipanaskan dan airnya sudah mendidih tadi ya teman-teman, kita masukkan cetakan yang berisi adonan apem ke dalam panci kukus dengan hati-hati. Setelah beberapa waktu dikukus, sekarang kita buka tutup panci kukus. Dan terlihat adonan apem kita sudah matang dengan sempurna. Apem yang sudah matang ini terlihat mengembang dengan baik. Bagian atasnya tampak lembut dan sedikit berpori, menandakan proses fermentasi dan pengukusan berjalan dengan sempurna. Aroma harum dari santan dan pandan juga semakin terasa, membuat apem jadul ini semakin menggugah selera. Sekarang kita angkat cetakan apem secara perlahan dari dalam panci kukus. Hati-hati karena cetakan masih panas. Kemudian kita keluarkan apem dari cetakan. Berkat cetakan yang sudah diolesi minyak sebelumnya, apem bisa dilepas dengan mudah dan bentuknya tetap cantik. Tekstur apem terlihat sangat lembut dan empuk saat disentuh. Inilah ciri khas dari apem jadul ala dapur Bulusi yang berhasil. Apem yang sudah matang ini siap untuk disajikan, baik dalam keadaan hangat maupun setelah dingin. Tetap terasa lezat dengan rasa manis dan gurih yang pas. Dan inilah hasil akhir dari pembuatan apem jadul ala dapur Bulusi yang siap dinikmati bersama keluarga tercinta. Terima kasih banyak sudah menonton dan mengikuti proses pembuatan apem jadul ala dapur Bulusi dari awal sampai akhir. Semoga resep yang kami bagikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua yang ingin mencoba membuat jajanan tradisional di rumah. Dengan bahan yang sederhana dan langkah yang mudah, kita bisa menghadirkan cita rasa khas tempo dulu yang tetap lezat dan dirindukan. Jangan lupa untuk terus dukung channel Dapur Bulusi dengan cara like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan berbagai resep masakan rumahan, jajanan tradisional, dan kreasi menarik lainnya untuk kalian semua. Tulis juga di kolom komentar menu apa lagi yang ingin kalian lihat di channel ini. Kami akan dengan senang hati mencoba membuatnya untuk teman-teman semua. Akhir kata, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat memasak dan salam hangat dari Dapur Bulusi ya. Dadah!